Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, sebelum kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran, sekarang kita masuk Surah Al-Baqarah ayat 172. Kami ingatkan kita masih berada di bulan Muharram, tepatnya di bulan Muharram, di mana Rasulullah menyatakan ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Muharram ini dilipat gandakan ganjarannya. Maka istiqomahlah kita, perbanyaklah ibadah kita di bulan haram ini, sehingga poin-poin pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, di tanggal 10 Muharram bertepatan di hari Kamis. Itu luar biasa Bapak Ibu, hari Kamis puasa sunnah pahalanya besar apalagi di bulan haram, dan itu bertepatan pada 10 Muharram, hari Asyura. Satu hari kita puasa Bapak Ibu, tapi ganjarannya Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu. Satu tahun berarti 360 hari. Ya betul? 360 hari berarti dosa dihapuskan dengan satu hari berpuasa yang sampai berapa jam. Saya kalau kita tidak mengambil peluang ini Bapak Ibu, ingat Kamis besok kita berpuasa, niat puasa Asyura. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah 172 di ayat sebelumnya, di ayat 171, di mana Allah menuliskan ada orang-orang kafir yang diserukan kepada petunjuk, namun mereka bersikap seperti hewan ternak, seperti hewan ternak yang dipanggil, namun tidak memahami apapun selain suara semata. Maka ayat 172 ini memerintahkan secara umum tentang makanan. Ini pernah juga kita sampaikan, karena kita memang Bapak Ibu setiap saat dan waktu kita mengkaji pelajaran dari suci Al-Quran, mungkin pernah kita ayat yang sama pernah kita sampaikan, tentu hikmah dan penjabarannya hampir sama. Ini ayat 172 memerintahkan secara umum, makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah. Maka inilah inti pengajian kita di kesempatan yang luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu pinggalan-pinggalan ayat. Ya ayyuhallazina amanu, ini pertama, wahai orang-orang yang beriman. Jadi memang Allah menyapa khusus, tidak kepada seluruh manusia, hanya manusia pilihan, hanya manusia-manusia beriman. Maka barang siapa yang merasa beriman, nah mari kita dengarkan apa yang akan Allah sampaikan, apa yang akan Allah serukan kepada orang beriman, dan buktikan iman kita dengan kita dengar seruan itu, kemudian kita eksekusi. Sami'na
wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Apa yang Allah seru kepada orang beriman? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Lihat redaksinya Bapak Ibu, yang kami berikan kepadamu. Jadi apapun yang kita makan Bapak Ibu, itu memang dari Allah, 100% dari Allah. Jangan pernah kita lupa itu Bapak Ibu. Redaksi ini Allah mulai seperti ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jangan pernah kita mencela makanan, jangan sampai Bapak Ibu. Berarti kita mencela rezeki yang Allah berikan. Apalagi ketika kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara kita di Palestina yang mengais-ngais makanan, bekas makanan orang, kita lihat, kita tonton itu. Kemudian kita mudah saja mencela-cela makanan, bahkan membuang-buang makanan. Nah, ketika kita melihat rezeki itu dari Allah, Bapak Ibu, mulai sekarang ini memang kita pastikan yang kita ambil itu habis begitu. Kalaupun rasanya kita dah kenyang, tapi masih tersisa, berupaya kita semaksimal mungkin untuk menghabiskannya Bapak Ibu. Karena rezeki dari Allah mau kita campakkan, mau kita buang. Kalau memang kita akan betul nggak sanggup, jangan dibuang Bapak Ibu. Mungkin kita bungkus, kita cari makan, kita jawab untuk dimakannya. Bertanggung jawab kita ketika Allah berikan rezeki. Dan itu bentuk syukuran Bapak Ibu. Ketika kita menghargai makanan, tandanya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Dan kawannya kita lihat orang betapa mudahnya membuang nasi, membuang sisa makanan. Mulai sekarang ini kita buktikan kita orang beriman, karena ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Orang yang kita cintai dengan sesuatu kepada kita, kemudian kita buang, tidak mungkin Bapak. Orang tua kita, pasangan kita memberikan sesuatu kepada kita, kalau kita buang, pastikan sedih Bapak. Maka kita tidak akan mau membuang-buang yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan di sini thayyib, mencakup dua dimensi Bapak Ibu. Halal cara memperolehnya dan baik bermanfaat secara zatnya, tidak hanya halal juga thayyib. Maka di sini jelas sekali kita diminta selektif baik dari sumber maupun dari jenis makanannya. Maka Bapak Ibu sering kami katakan, karena ayat ini juga pernah kita bahas dalam redaksi yang berbeda dan ayat yang berbeda dan hampir sama maksudnya. Ketika kita berdebat soal rokok Bapak Ibu, ini kalau dikatakan halal, antara halal dan haram ini kita berdebat. Banyak yang mengatakan halal, ada juga yang mengatakan halal. Tapi kalau kita diskusi dengan perokok, apakah ini baik? Apakah ini thayyib? Nah, rasanya tak mungkin ada orang mengatakan rokok itu baik Bapak Ibu. Sementara produsen rokok itu jelas-jelas mengatakan rokok ini sumber racun. Rokok ini membuat kematian. Produsen rokok membuat seperti itu, nanti pasangan dengan pas Bapak Ibu. Maka kalau kita berdiskusi apakah rokok halal dan haram, mungkin panjang perdebatannya. Tapi apakah rokok ini thayyib? Sepakat kita semuanya, hatinya, nuraninya pasti mengatakan rokok tidak mungkin thayyib. Sementara yang diperintahkan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian di tinggalan ketiganya Allah mengatakan waskurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Maka syukur Bapak Ibu bukan hanya ucapan, melainkan pengakuan hati bahwa Allah adalah sumber segala rezeki, yang kemudian kita teruskan dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Maka ketika ada orang setelah makan, ya alhamdulillah kenyang Bapak Ibu, nikmat hidupnya setelah makan, kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti dia tidak termasuk waskurulillah, tidak termasuk orang yang beriman. Karena orang beriman diperintahkan untuk makan yang halal dan baik, dan diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena orang bersyukur itu yang pertama, dia akui nikmat itu dari Allah, kemudian dia gunakan efek dari nikmat itu untuk taat kepada Allah. Tenggalan keempat ayat ini mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya beribadah kepada Allah,
Maka kalau konsekuensi bukti kita beribadah kepada Allah, yang kita makan itu kita pastikan halal dan kita pastikan baik. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang memakan sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu, Allah kunci ayat dengan mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Maka mulai sekarang Bapak Ibu renungkanlah, apakah kita masih menganggap rokok itu baik? Sementara Allah mengatakan jangan kamu masukkan dalam tubuhmu yang tidak baik. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar hanya menyembah Allah. Luar biasa ya ini Bapak Ibu. Menjadi hikmah bagi kami dan kita semua. Apalah beratnya untuk berhenti merokok. Minimal kita berniat kamu mengurangi rokok-rokok sampai akhirnya mampu menghentikan rokok, Bapak Ibu. Berhentilah merokok sebelum rokok mematikan kita, kata Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.